lantas disematkan kepada para petugas tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan selama pandemi COVID-19. Dengan kehadiran tol Cisumdawu diharapkan dapat menghidupkan kembali DIJB dan sebagai ruang untuk mempromosikan destinasi wisata di Tanah Pasundan. Anies ajak relawan bekerja sama dengan Nasdem memenangkan pemilu 2024. Halo pemirsa, selamat siang. Halo Indonesia di awal pekan ini kembali menemani siang hari Anda. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, viral di media sosial pembakaran kapal nelayan di Kecamatan Selakau, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu membuat puluhan nahkoda dan nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang beroperasi di perairan Kalimantan menggelar aksi kecaman dan meminta kepolisian mengusut tuntas serta menangkap pelaku pembakaran. Inilah video amatir yang diabadikan oleh nelayan saat kapal KM Hijrah 777 JTB, kapal penampung ikan asal Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab di Perubahan Pangkalan Selakau, Kalimantan Barat, 30 Oktober 2022 lalu. Kapal yang memuat sekitar 15 ton ikan ludes terbakar. Atas kejadian tersebut, puluhan nakoda dan nelayan di Juwana menggelar aksi dan mengecam pelaku. Nelayan Juwana juga meminta kepolisian menangkap dan mengusut tuntas kasus tersebut. Pasalnya, kasus pembakaran kapal nelayan sudah berulang kali terjadi dan tanpa ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Pada aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, untuk mengusut tuntas. Pembakaran kapal terjadi berulang-ulang. Sebelumnya di Kalimantan Selatan ada beberapa kapal dari Pantura, nelayan Pantura juga dibakar. Dan sampai saat ini juga belum ada pengusutan secara tuntas siapa pelakunya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dan saat ini di Kalimantan Barat juga ada pembakaran kapal lagi. Mereka menganggap pembakaran kapal adalah hal biasa, padahal itu sangat anarkis. Itu adalah perbuatan kriminalisasi murni. Kami berharap kepada pemerintah untuk segera menindak, menangkap dan mengadili pelaku. Sebelumnya ada 3 kapal nelayan asal Pantura Jawa di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Barat merupakan keempat kalinya. Untuk itu nelayan menuntut kasus ini diusut tuntas, mengingat ini menjadi momok tersendiri bagi nelayan karena pelaku bebas melakukan aksinya. Atas pembakaran ini pemilik kapal merugi hingga miliaran rupiah. Heri Puraka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk CTV Network. Seorang kakek berusia 69 tahun warga Jalan Taman Sari 1B Jakarta Barat mengalami luka bakar di sebagian tangan, kaki dan wajahnya usai terkena semburan api dari kebocoran tabung gas 3 kg. Peristiwa yang sempat tertangkap kamera CCTV ini membuat warga yang tengah beraktivitas panik. Inilah detik-detik kamera CCTV saat merekam peristiwa ledakan gas di salah satu rumah warga di Jalan Taman Sari 1B, RT 07 RW 01 Mapar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kuatnya suara ledakan membuat warga yang tengah melakukan aktivitas panik. Pasca peristiwa tersebut, sejumlah aparat kepolisian sektor Taman Sari yang datang ke rumah korban berinisial LSW langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memberikan garis polisi di sekitar lokasi ledakan. Meski terlihat ada semburan api, kondisi rumah tidak mengalami kerusakan berarti. Warga informasi bahwa itu ada kebakaran katanya di rumah Mama Ikong, ya kan? Akhirnya saya ke lokasi. Nah begitu lokasi ada warga udah pada kerumunan, ya kan? Warga tuh pada rame. Nah begitu warga pada rame, ya api udah nggak ada, ya kan? Udah padam, alhamdulillah, ya kan? Api cepat padam gitu atas bantuan warga gitu. Nah itu aja pengetahuan dari saya. Ada korban Pak?
Ada korban? Korbannya ada, yaitu korban satu orang ya, umur 69 tahun. Korban diketahui sudah dalam perawatan rumah sakit akibat luka bakar yang dideritanya. Sementara kasus peristiwa ledakan gas 3 kg ini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. Pemirsa, 4 komplotan pencuri sarang burung walet yang meresahkan warga dapat diringkus. Penangkapan pelaku di Kepung warga berlangsung dramatis. Aksi pencurian sarang burung walet digagalkan warga. Keempat pelaku berhasil diringkus polisi dan warga di Blok Dukuh Bitung Timur, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Keempat pelaku Ujang, warga Desa Ciborelang, Jatiwangi, MUH, dan UU merupakan warga Desa Lewi Seeng, Panyingkiran. Dan satu pelaku belum diketahui identitasnya. Terungkapnya pelaku aksi pencurian bermula ketika pedagang di sekitar sarang burung walet curiga dengan gerak-gerik salah satu pelaku. Dari kecurigaan pelaku, warga melihat pintu sarang burung walet sudah terbuka. Saat dilakukan penggerebekan, keempatnya tidak berkutik. Curiga Pak, dia kan lihat-lihat ini, curiganya lihat-lihat pintu masuk. Itu berapa orang? Satu orang. Yang pertama. Satu orang. Itu waktu ditangkap itu berapa orang, Pak? Pas kejadian 4 orang. 4 orang di dalam. Udah ada di dalam. Jam berapa itu? Pertama mah 2 orang dulu Pak. Pertama digadang-gadang dulu 4 orang. Kayaknya melihat situasi. Kemudian 2 orang nggak ada. Kita tetap intai. Kita lihat di sana depan udah nggak ada. Baru kita gerbek di sini udah ada semua. Ternyata 4 orang itu sudah ada di dalam. Melihat adanya kejanggalan di pintu karena pintu ada kerusakan, kemudian ada 2 motor di situ, kemudian dilakukan kegiatan penangkapan oleh warga sekitar dan melapor. Kita akan melihat kronologis penangkapannya. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk apresiasi dari warga kepada pihak kepolisian dalam rangka menjalin kerjasama peningkatan keamanan. Pelaku dan barang bukti 2 unit sepeda motor, handphone, linggis, gergaji langsung diamankan di Mapolsek Kadipaten. Edward Ruspendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melaporkan untuk CTV Network. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan, tetaplah di Halo Indonesia. Ingat pesan ibu. 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 Ingat pesan ibu untuk terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Kita selalu jaga jarak saat Anda diharuskan beraktivitas di luar. Agar keluarga terhindar dari virus corona. Lindungi diri sendiri dan juga orang lain. Tetaplah sehat dan tetap ceria. Assalamualaikum. Oh ini. Ya elah nih sombong banget lu, gue lihat-lihat. Kan gitu Pip, kan sekarang lagi pandemi nih. Kita ya harus nyesuaiin sama protokol kesehatan juga lah. Bener banget. Siapa tahu nih di antara kita ada yang OTG. Makanya kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Contohnya kamu tuh pakai masker yang benar dong. Oke. Nah, kayak gitu. Mari kita biasakan terus melakukan protokol kesehatan. Mari lindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi. Indonesia sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pendistribusian perangkat set-top box di Banten sejauh ini belum merata. Padahal perangkat set-top box penting bagi masyarakat yang kurang mampu agar tetap bisa menikmati siaran TV digital.
Ketua KPID Banten Haris Witharja mendorong dan memohon pada pemerintah dan multiplex untuk segera mendistribusikan perangkat set-top box kepada warga kurang mampu karena pendistribusiannya dinilai belum merata. Bahkan untuk Banten baru 20%. Pemerintah dan multiplex memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan STB pada masyarakat yang kurang mampu. KPID Banten meminta Provinsi Banten diprioritaskan terkait pendistribusian STB karena Banten merupakan wilayah terdampak oleh ASO Jabodetabek. Saya kira yang perlu kita perhatikan adalah kita di Banten ini akan terdampak gitu. Jadi Banten sendiri memang belum ASO, belum dinyatakan ASO, tapi akan terdampak dari ASO Jabodetabek karena selama ini siaran analog di Banten mulai dari Serang sampai Lebak itu kan sinyalnya dari Jakarta, dari Jabodetabek, maka per nanti malam mungkin akan kehilangan siaran TV analog dan harus sudah siap dan berpindah masyarakat ini ke digital dengan cara beli set-top box. Jika stasiun televisi tidak segera migrasi ke siaran TV digital, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran hingga pidana. Beni Hendriana, Kota Serang melaporkan untuk CTV Network. Sementara itu pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi menghentikan siaran televisi analog di Jabodetabek. Penghitungan mundur tersebut disaksikan oleh Kemenko Polhukam dan juga perwakilan dirut stasiun TV serta lembaga penyiaran. Siaran TV analog di 122 wilayah termasuk Jabodetabek resmi dihentikan Kemenkominfo. Tidak hanya para perwakilan dirut stasiun televisi. Dalam acara tersebut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta sejumlah lembaga penyiaran yang ada di DKI. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, penghentian siaran televisi analog tersebut sudah ada regulasi dan memperhatikan kesiapan wilayah serta sudah dibangun infrastruktur dengan memperhatikan kesiapan perangkat. Seperti yang arahan Bapak Presiden juga ya, bahwa pelaksanaan analog switch off ini ya agar betul-betul memperhatikan kesiapan wilayah-wilayah semuanya. Ya, agar memperhatikan betul-betul agar analog switch off itu bisa berjalan dengan baik secara nasional ya. Sehingga setelah ini tentu kami menyusun mulainya dari wilayah-wilayah mana. Apakah nanti mulai dari ibu kota provinsi atau mulai dari wilayah-wilayah periferal ya, di luar yang kosong, yang sedikit, itu sedang kita susun semuanya. Dengan penghentian siaran televisi analog dan bermigrasi ke televisi digital, diharapkan warga Jabodetabek dapat menikmati siaran yang lebih berkualitas. Beto Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. Usai jeda pariwara berikut, Halo Indonesia masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi. Tetapi manusia mendengar firman akan menerima hidup yang terkandung di dalam kitab suci, yang terkandung di dalam firman. Karena firman Allah adalah firman yang hidup. Waktu Yesus bicara sama Samaria, perempuan yang berzina itu, dia memberikan penjelasan, akhirnya orang itu bertobat pada kesempatan setelah bicara sama Yesus. Pemirsa, kini kita ikuti keterangan pemerintah perihal pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menko Marinvest beserta para menteri yang hadir, yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta Wali Kota Bandung, yang saya hormati Dirut beserta seluruh jajaran manajemen Bio Farma, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Banyak orang yang nggak tahu, belum tahu bahwa Bio Farma ini dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin. Dan diekspor ke 153 negara. Kita, Bio Farma, ini adalah produsen yang masuk, produsen vaksin yang masuk 5 besar dunia. Dan memproduksi bermacam-macam vaksin, baik itu vaksin polio, difteri, meningitis, flu, campak, dan yang terakhir yang kita resmikan pada hari ini adalah vaksin COVID. Dan kita beri nama Indovac. Untuk vaksin polio saja, Bio Farma ini menguasai 70% dari pangsa pasar dunia. 70% mensuplai vaksin polio ke seluruh negara. Ini kan luar biasa. Dan mulai hari ini kita bisa memproduksi vaksin COVID sendiri dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih 20 juta. Tadi Pak Dirut menyampaikan tahun depan bisa 40 juta, dan kalau memang pasar masih memerlukan bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin. Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir. Ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang 1,5 tahun, juga diam, nggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi Indovac. Jadi Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Kesehatan, dorong terus Bio Farma sehingga nanti akan betul-betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara, dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan vaksin Indovac produksi PT Bio Farma Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjamu yang mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Halo Indonesia.
takut sih. Kan namanya warung nasi di rest area, yang makan di sini kan kita nggak tahu dari mana-mana, nggak tahu dari zona merah atau tidak. Pokoknya ingat pesan ibu, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas agar keluarga terhindar dari virus corona. Berkumpul bersama keluarga di rumah saja, Mita Malano kembali akan menemani Anda dalam Halo Banten. Berikut berita selengkapnya. Penerapan tilang elektronik di Kota Serang dinilai mampu menekan pelanggaran lalu lintas. Meski begitu, masih banyak warga yang tidak mengetahui teknis pembayaran denda tilang elektrik. Kondisi minyak goreng yang hingga saat ini masih sulit didapatkan membuat warga berbondong-bondong datang ke operasi pasar yang digelar di alun-alun Kota Serang. Pemirsa, ratusan orang dari berbagai profesi yang tergabung dalam Relawan Indonesianis mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang. Selain merasa terhormat lantaran banyaknya dukungan yang datang, Anies meminta kepada relawan agar bekerja sama dengan Partai Nasdem sebagai partai pengusung untuk dapat memenangkan kontestasi pemilu 2024 nanti. Teriakan Anies Presiden menggema saat Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan hadir di tengah ribuan orang yang menamakan diri mereka Relawan Indonesianis di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Kehadiran Anies mendapat sambutan meriah yang langsung mengerumuninya. Bersama Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali serta Ketua Koordinator Relawan Indonesianis An Hasan, Anies langsung naik ke panggung memberikan pidato politiknya. Selain merasa terhormat lantaran banyaknya dukungan yang datang dari berbagai kalangan, Anies juga meminta relawan agar bekerja sama dengan Partai Nasdem sebagai partai pengusung untuk dapat memenangkan kontestasi pemilu 2024. Mengajak relawan bekerja dengan Nasdem kayak gimana, Pak? Ya. Mengajak relawan bekerja dengan Nasdem? Itu bahwa saat ini partai yang mendeklarasikan pencalonan adalah Partai Nasdem. Dua partai lain sedang dalam pembicaraan bersama, yaitu PKS dengan Partai Demokrat. Nah, sekarang saya mengajak kepada semuanya untuk bekerja bersama dengan partai pengusung. Nah, sekarang yang sudah adalah Nasdem. Harapannya nanti kalau PKS kemudian Demokrat yang pada waktunya nanti bisa bekerja bersama, kita semua jangkau. Sementara itu Anies menyebut Partai Nasdem bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat masih dalam proses pembicaraan terkait pembentukan koalisi untuk mempersiapkan pemilu serentak 2024. Baita Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. Sementara itu, pemirsa, bakal calon presiden Anies Baswedan meminta para relawan Indonesianis dapat memenangkan hati masyarakat Indonesia tanpa hoaks dan caci maki dengan semangat kebangsaan. Hal tersebut Anies menyampaikan dalam deklarasi relawan Indonesianis di Senayan, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang juga bakal calon presiden Partai Nasdem berharap agar relawan Indonesianis dapat menenangkan hati masyarakat Indonesia. Kepada relawan, Anies meminta untuk merawat semangat kebangsaan dan meretas jalan keadilan tanpa hoaks, tanpa caci maki. Buktikan relawan Indonesianis bisa menjadi teladan. Anies mengaku merasa terhormat dengan banyaknya kelompok-kelompok relawan swakarsa di luar Jakarta yang dengan kesadaran sendiri membentuk relawan untuk mendukung dirinya.
Anies diketahui sudah kenyang akan caci maki, fitnah hingga olok-olokan yang dilakukan oleh para pendengung di media sosial dan lawan politiknya. Namun dari semuanya itu, Anies tidak pernah sekalipun menanggapi, bahkan tidak pernah melakukan pelaporan pada aparat berwajib. Anies menjawabnya dengan kinerja, puluhan prestasi nasional dan internasional. Kita berjalan untuk menjaga perasaan persatuan, kita berjalan untuk mengikhtiarkan hadirnya rasa keadilan, dan tadi saya sampaikan jangkau semua, kirimkan pesan yang positif, hindari hoax, dan lebih baik memenangkan hati, dan itulah yang harus kita kerjakan. Dan dengan agenda ini juga mungkin Pak Anies ada agenda-agenda lainnya karena dukungan dari masyarakat di luar selain di Jakarta ini karena luar biasa, bagaimana Pak? Iya, saya merasa terhormat sekali. Ada begitu banyak relawan-relawan yang terbentuk secara swakarsa. Baita Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network. Informasi tadi menjadi informasi terakhir Halo Indonesia untuk siang hari ini. Saya Nina Rostiana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang pemirsa Halo Indonesia, kembali menjumpai Anda siang hari ini. Saya Nina Rostiana, pemirsa inilah Halo Indonesia selengkapnya. Dua siswa SMA PGRI 2 Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terinspirasi membuat aplikasi yang bernama TB Cleaner. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan peringatan Hari Pahlawan dengan tajuk Pahlawan Inspirasiku ini pantas disematkan kepada para petugas tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan selama pandemi COVID-19. Dengan kehadiran tol Cisumdawu diharapkan dapat menghidupkan kembali DIJB dan sebagai ruang untuk mempromosikan destinasi wisata di Tanah Pasundan.